Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi dan selamat datang pada kegiatan kita kali ini. Yang berhormat Kepala SD Tanjung Barat 09 Ibu Nani Wijayanti MPD, yang kali ini Ibu juga selaku keynote speaker kita. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Hajah Khairani Lubis SPD. Lengkap banget ya. Iya, lengkap Bu. Tapi yang di depannya nggak usah. Oke. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Dr. Randes Suyadi SPD SD. Dan yang paling saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SDN Tanjung Barat 09 beserta karyawan. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang yang cukup cerah ini kita bersama-sama masih bisa masih diberikan nikmat walafiat, sehingga sama-sama kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutinitas kita setiap bulan dalam komunitas belajar bersahabat SD Tanjung Barat 09, yang pun kali ini juga dibarengi dengan designasi dari calon guru penggerak angkatan 10 ya Bu Dea, nanti yang akan menjadi narasumber kita terkait dengan pemaparannya, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang materi budaya positif. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar kegiatan kita pada kesempatan kali ini memberikan kebermanfaatan untuk kita bersama, mari kita buka kegiatan kita dengan membaca doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Hirlan Apriandi SPD. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Nani Wijayanti, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Islam dan Kurikulum. Terima kasih ucapan kepada Bu acara, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar dan sukses, kemudian sampai segala apa yang menjadi hajat dan keinginan serta cita-cita kita dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Al-Haziniyah wa qul niyatum sholihah sayyidahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi'inika lati la tanam wa qnutna bikanafika allazi la yura birahmatika ya arhamar rahimin. Allah nas'aluka anta birazunubana wa tuwasi arzaqana wa taftah lana jami'a baba khairatika fid dunyana wa akhrana wa tuballigh jami'a maqasidana wa manawina min niyatin sholihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hirlan. Baik, Bapak Ibu, sebelum perkenalkan diri, mohon izin saya atas nama Deviani Wijayanti selaku moderator izin untuk memimpin jalannya seminar pada pagi hari ini. Dan sebelum kita belajar ke narasumber, mari kita simak mendengarkan arahan
dari Ibu Kepala Sekolah SD Tanjung 09 yang juga selaku keynote speaker kita pada kesempatan kali ini, Ibu Nani Wijayati MPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes ya, belum makan nasi. Saya belum. Ya, masih lemes. Ini absen. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kesempatan kali ini untuk sama-sama mengikuti yang akan disampaikan oleh Ibu Dea. Ya, mudah-mudahan nggak bosan ya Bapak Ibu ya, karena kemarin boleh taruh Dea lagi. Untuk mencari ilmu tidak ada kata bosan. Ya. Pada seminar kali ini Bu Dea akan membawakan diseminasi budaya positif. Nah, ini materi yang penting ya, karena dengan budaya positif itu akan menimbulkan karakter yang baik. Ya. Karena itu kita akan bersama-sama mempelajari apa itu budaya positif, bagaimana caranya dan apa dampaknya bagi peserta didik dan sekolah. Ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dengan serius, ya, tidak sibuk dengan kegiatan yang lain, apalagi sambil main HP dan sebagainya. Ya, kita seperti di kelas lah, anak-anak fokus ke pelajaran. Ya, begitu juga nanti saya harap nanti kalau ada kegiatan selanjutnya ya. Karena Bu Susi tadi sudah konfirmasi bahwa beliau akan hadir jam 1, karena beliau ya tadi sibuk menghadiri pelepasan di SS, di TB 05 dan sebagainya. Jadi akhirnya yang tugas utamanya justru yang malah koneksi Bluetooth diaktifkan. Jadi masih di TB 01 katanya beliau, dan jam 1 nanti akan meluncur ke TB 09. Mudah-mudahan acara yang nanti dan yang sekarang ini juga akan berjalan lancar dan sukses. Pada kesempatan kali ini juga saya nanti untuk ini ya, nanti ya Bu Dea ya. Untuk Bu Dea juga, untuk saya juga, silakan mengajukan saran, pertanyaan atau masukan yang bersifat membangun ya, untuk kemajuan kita bersama ya. Bukan untuk jangan sampai lah kalau untuk menjatuhkan gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama bekerja sama untuk menghasilkan kualitas layanan pendidikan yang terbaik di sekolah kita. Ya. Jadi kita ikuti kegiatan ini, kita fokuskan pikiran dan hati kita kepada kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Ya. Untuk itu kepada Bu Dea kami persilakan, dan untuk yang lain juga ditunggu sebagai narasumbernya. Ya. Kita akan bersama-sama berbagi praktik baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas arahannya. Dan sekali untuk materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah merupakan salah satu materi di pendidikan calon pendidikan guru penggerak yang paling kompleks ya Bu ya. Karena banyak sekali yang harus kita pahami ya di dalam calon pendidikan guru penggerak ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum ikut berpartisipasi semoga bisa ikut berpartisipasi dalam CGP di tahun-tahun berikutnya ya. Oke, baik, selanjutnya mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini terkait dengan budaya positif. Seperti apa itu budaya positif dan bagaimana implementasi yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Mari bersama-sama kita panggilkan, silakan Bu Dea untuk paparan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Devi atas moderator saya di kegiatan siang hari ini. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin dan mohon maaf sebelumnya
sebelumnya ini teman-teman dengan banyaknya kegiatan harus meluangkan waktu untuk kita sama-sama sharing ilmu, sharing diskusi. Intinya pada kegiatan kali ini sebelum memulai kegiatan saya ingin berpantun sedikit untuk memulai kegiatan. Pantunnya seperti ini, nanti boleh bilang cakep ya. Bapak dan Ibu di tengah pengisian rapot boleh yang menyempatkan diri untuk bersenyum. Cantik ya, cantik. Nanti ada giveaway-nya dapat produk Wardah. Ya boleh betul. Oh boleh. Gak endorse ya, tapi nanti kita kondisikan di belakang layar. Biar semangat nih teman-temannya semua nih. Boleh Bumi nanti kalau di payment kan ya Bumi. Semangat langsung. Oke, baik di sini pantunnya seperti ini. Pergi berlayar sambil makan kuaci. Perginya bersama teman diskusi. Saya berdiri di sini tidak untuk menggurui, tetapi bangga bisa sharing edukasi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Nani Dwi Jayanti MPD selaku Kepala Sekolah berikut apa ya Bu ya, pengarah dalam kegiatan kegiatan saya, Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Suyadi belum kelihatan hadir ya Bu ya, Pak Suyadi, terus juga Ibu Herani Listi, sehat ya Bu ya, terus rekan-rekan teman-teman guru dan pendidik di kegiatan sehari ini. Baik Bapak dan Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan komunitas belajar diseminasi budaya positif keempat ya Bu ya. Betul ya Bu ya, keempat di hari Rabu jam 11 siang kali ini. Baik, sebetulnya budaya positif yang saya akan bahas itu sudah sangat menjadi hal-hal yang lumrah selalu dilakukan di sekolah. Hanya saja karena memang berkaitan dengan modul dan aksi nyata yang harus diselesaikan gitu ya dan didokumentasikan. Di sini saya mau membahas tentang budaya positif, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai untuk membaca dan memahami budaya positif sendiri, saya boleh izin bertanya, kira-kira kalau di sekolah, terutama di sekolah kita, sudah belum ya melaksanakan budaya positif? Sudah, betul ya? Sudah, pasti sudah. Kira-kira contohnya apa nih Bapak dan Ibu budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD 09? Ayo, Mami, satu. Kita selalu setiap pagi itu salaman dengan anak murid, Oke. kita bersentuhan dengan anak. Betul. Ada lagi Mami tambahannya? Budaya yang kedua barangkali setiap hari Selasa kita mengadakan germas, kita Germas. senam, itu budaya baik juga. Iya, budaya baik, Sama betul. satu lagi first morning. Morning fresh ya? Morning fresh, betul. Berarti di hari Senin ada kegiatan upacara, terus pelaksanaan piket setiap hari itu ya. Terus kita juga ada kegiatan yang senyum, sapa. Iya betul ya, seperti itu ya. 5S ya, betul seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan kegiatan apa lagi atau budaya apa lagi yang telah dilaksanakan di 09 budaya positifnya? Lisa Blackpink apa gimana nih? Lihat betul, ini Lisa Blackpink ya Pak ya, itu. Ada lagi Bapak dan Ibu namanya? Mijel, betul. Mijel itu Minyak jalan. Nah, kita mengumpulkan minyak jelantah hasil pemakaian di rumah dan dibawa ke sekolah seperti itu. Tentunya ada koordinatornya ya Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Bintek juga, bintak ya. Bintak, iya setiap hari Jumat ya. Kita laksanakan terus. Pramuka wajib ya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang biasanya ini dilihatnya kecil tapi memberikan dampak yang besar. Apa ya kira-kira? Kecil tapi besar. Ingat gak kita setiap hari Jumat suka bersedekah, betul, sapu jagat. Nah, ada
iya kegiatan tersebut ada kepedulian ya Bu ya, seperti itu. Oleh karena itu, nah budaya positif sendiri adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh kelompok orang yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Misalkan kita sudah mengadakan Germas dari tahun misalkan 2018, kira-kira 2019 akan ada lagi tidak? Ada, harusnya ada, karena budaya positif itu harus diregenerasi gitu. 2018 ada, 19 ada, 20 sampai sekarang. Alangkah lebih baiknya mungkin nanti kita diskusi sama-sama untuk budaya positif apa yang kira-kira harus diadakan di tahun ajaran 2024-2025, penambahannya kurang lebih seperti itu. Nah, budaya positif ini merupakan kalimat yang terpenggal dari dua kata, yaitu budaya dan juga positif yang tadi sudah dijelaskan. Nah, positif di sini adalah kata yang mengandung penegasan adanya hal baik yang dilakukan, gitu. Sehingga budaya positif di sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentunya budaya positif tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapannya budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan juga tauladan, seperti itu. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nah, kalau kita lihat SD Tanjung Barat 09 itu sudah sarana dan prasarananya lengkap ya Bu ya. Sudah besar, terus juga kelasnya juga banyak, dan SDM-nya juga mumpuni dengan standar-standar yang memang mereka semua miliki dan kompetensi-kompetensi yang keren-keren semuanya. Nah, lingkungan yang positif ini tentunya juga memberikan dampak yang baik terhadap siswa, sehingga siswa itu dapat berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplinnya, dijalankan atau tidak, gitu. Jadi kalau sudah ada budaya, tentunya nanti berkaitan dengan disiplinnya. Disiplinnya itu kegiatan tersebut konsisten tidak dilakukan, gitu. Jadi di akhir kegiatan seharusnya ada kegiatan evaluasi, bila mana masih ada yang kurang diperbaiki, bila mana ada yang baik ditambahkan, gitu ya. Bila mana ada yang baru juga kita implementasikan, seperti itu. Nah, di sini budaya positif itu memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kemarin kita sudah bahas ya tentang visi sekolah. Ada yang masih ingat visi sekolah kita apa? Ada yang masih ingat? Terwujudnya generasi ya yang beriman dan bertakwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berlandaskan lingkungan, betul. Nah, yang kedua ini terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini berarti kita itu harus pelaksanaan budaya positifnya terus menerus dilaksanakan dengan capaian-capaian yang baik, seperti itu. Terus yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Kita nggak usah diomongin lagi ya Bu ya. Positifnya itu dari hari kegiatan positifnya dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada, seperti itu. Terus menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menguatkan peran sebagai saya sendiri ya Bu, guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, ini yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan atau dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar. Nah, di sini pula Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan
murid yang merdeka, karena sekarang tagihannya murid merdeka ya, seperti itu. Nah, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tentunya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau misalkan saya boleh tanya, Bapak dan Ibu, kira-kira nih ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, dari 5 ini kira-kira yang mana yang paling kita butuhkan dari 5 ini? Yang mana? Nomor 1 juga penting. Nomor 1 penting. Terus mana lagi, Bu? 5 juga penting karena akan kesenangan, happy ya. Iya. Ada lagi? Nomor Gimana, Bu? Kalau nggak seneng ya ruwet Cinta ya, kalau nggak seneng ya ruwet. Ya, Nomor 2 nih. 2. penting. Biasanya nih yang suka cinta-cinta berarti nomor berapa nih? 2. Ini anak bucin ya biasanya ya. Terus kalau misalkan yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kira-kira perlu juga nggak sih? Perlu. Cuman Yang hanya keempat, beberapa kebutuhan persen. kebebasan, iwake, bebas. Gimana nih Bapak dan Ibu? Perlu sekali. Perlu sekali. Berarti 5 kebutuhan dasar manusia ini semua diperlukan. Karena kita nggak bisa nih kalau sudah 1 nggak punya 2, aduh sedih juga ya. Punya 2 nggak punya 3, punya 3 nggak punya 4, 4 nggak punya 5. Nah, berarti kenapa dibuat lingkaran? Karena semuanya itu berkaitan dan berkesinambungan seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa sih kira-kira kebutuhan bertahan hidup? Butuh apa aja sih? Makan, Minum, Iya. tempat tinggal. Butuh apa lagi biasanya yang perempuan suka nih? Butuh uang, betul. Kebutuhannya seperti itu. Terus yang kedua, kalau kebutuhan cinta, inginnya cintanya diapakan sih, Bu Tika? Aduh, gimana? Diperhatikan, betul. Cintanya diterima. Kalau cintanya segitiga boleh nggak? Boleh nggak sih? Dua-dua aja ya. Nanti jadinya syaiton. Gitu ya. Oke, itu berarti kebutuhan cintanya itu baik diberikan dan diterima, gitu ya. Dicintai secara love language-nya seperti itu. Ini buat yang bucin kayaknya butuhnya yang 2 dulu ya. Lebih baik aku tidak makan tapi aku bersamamu. Lebih baik aku berbagi aku dengan dia. Biasanya kalau orang bucin itu hobinya apa, makan obat mas sama punya autan. Karena nongkrongnya di mana? Kita lanjut ya Bapak dan Ibu ya, ada jangan merah ya. Oke, yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Pengennya diapain sih? Dihargai. Terus pencapaiannya itu divalidasi seperti itu. Terus juga betul diapresiasi. Ada lagi Bu tambahannya? Diapakan? Kalau kata bahasa gaulnya diorangin ya Bapak dan Ibu ya, diapain? Oh, Dimanusiakan. Iya dimanusiakan, betul. Dan tidak dibeda-bedakan. Terus yang keempat nih, kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan itu berarti kita itu berhak loh apa menentukan apa yang kita inginkan. Contohnya apa Bapak dan Ibu? Pengen apa nih? Keluar dari rumah. Itu antara kebebasan atau kebebasan?
kalau misalkan yang kemarin tuh saya lihat postingan ada yang senang rafting, kira-kira boleh nggak? Boleh dong. Ada yang senang check out Shopee? Boleh. Check out TikTok boleh nggak? Boleh asalkan ada duit. Alhamdulillah duit ini cair semua ya Bapak dan Ibu ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dong buat kita semua. Udah cair, udah cair. Sampai di CPS. Apa yang cair ya? Adalah yang cair. Oke. Ya Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Nah di sini juga ada teori motivasi perilaku. Nah biasanya perilaku yang kita lakukan itu ada yang termotivasi dari diri kita pribadi atau dari orang lain, dari internal atau eksternal. Nah untuk yang eksternal biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan seperti ini, ketika kita harusnya menjalankan suatu amanah gitu ya, terus kita tahu bahwa sebetulnya itu kewajiban kita, tapi misalkan kita tidak melakukan itu gitu ya. Ketika kita tidak melakukan itu, kira-kira kita rasanya gimana sih? Nyaman apa nggak nyaman? Kalau terasa ada utang, tidak ada rasa bimbang. Betul ya Bu ya, kayaknya ada utang, Ya, kayaknya ada beban, kayaknya kalau tidur pun nggak tenang gitu ya Bu ya. Nah itu sebetulnya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, tapi tidak kita laksanakan. Jadi kita merasakan bahwa kita itu menghindari ketidaknyamanan tersebut. Menghindar aja, nanti aja, nanti aja. Tapi namanya kita hidup kan terus berjalan, gitu ya. Berarti harus juga kita mendobrak bahwa ketidaknyamanan itu harus dirubah, gitu. Nah yang kedua di sini ada motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ketika kita melakukan sesuatu, harusnya mungkin berlandaskan dari kewajiban kita atau amanah kita atau pelaksanaannya yang oh iya nih, aku harus begini nih. Tetapi ketika kita melaksanakan karena imbalan, nah itu yang jadi pertanyaan. Oh berarti kamu nih hadir tepat waktu karena pengen ini. Oh kamu deket sama si ini karena pengen ini. Oh kita nih ada di sini karena untuk pencitraan. Nah sebetulnya hal-hal seperti itu kita sebagai warga sekolah perlu dihindari. Ya tergantung tujuannya. Nah betul, balik lagi Bu, tergantung tujuannya. Apakah kita menghindari itu karena ketidaknyamanan personal, kelompok, atau memang daripada ada hal-hal yang kurang baik nih, drama-drama berikutnya, ya sudahlah kita cukupkan. Tapi bukan berarti dengan seperti itu tuh kita berbeda daripada orang lain ya Bu ya. Pasti ada tujuannya masing-masing, betul Bu. Nah di sini juga motivasi internal kita ini harusnya seperti apa? Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketika kita sudah punya motivasi sendiri, kita sudah bisa menimbang-nimbang ketika kita melakukan hal tersebut tuh baik atau tidak, dampaknya seperti apa. Tentunya saya berdiri di sini pun dibilang keberaniannya tuh harus benar-benar dipus, betul Bu, harus benar-benar dipus karena saya merasa bahwa secara masa kerja saya masih belum lama di sini, gitu. Secara keilmuan wah udah lebih banyak Bapak dan Ibu ilmunya, tapi karena kembali ada tagihan yang harus dilaksanakan. Ya tentunya Ibu ya, ya seperti itu. Dan alhamdulillah ada tujuan yang ingin dicapai. Dipresentasikan, gitu ya. Ya saya bukan sosialisasi ya. Saya adakan diseminasi seperti ini. Kalau nah sebelum masuk ke 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, saya mau mengadakan games terlebih dahulu. Games ya, atau ice breaking dulu deh, ice breaking aja dengan games. Ice breakingnya adalah yang perempuan silahkan boleh berjajar di sebelah sini, berdiri. Yang perempuan, kayaknya perempuan lebih banyak ya? Iya. Perempuan. Iya. Di sini laki-laki. Silakan Bapak Ibu. Oh, di tengah. Boleh deh. Perempuan, laki-lakinya di tengah. Mangga. Mangga ke sebelah sini. Berjejer berbaris. Berbaris ke belakang.
Ayo laki-laki sini. Memang gak ada lagunya, tapi nanti kami irama aja. Kalian tentukan aja iramanya. Ayo kita. Siap, sudah baris Bapak dan Ibu? Oke. Pak Yusuf mau ikut atau gimana nih? Sebentar. Oke. Siap Bapak dan Ibu? Kalau sudah berbaris seperti ini, silakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tangannya boleh ditaruh ke pundak temannya. Ini biasanya paling enak nih. Belum mulai Pak. Belum mulai ya. Oke. Yang pertama dilakukan Pak Yusro. Oke, di depan ya. Yang pertama dilakukan adalah kita merelaksasi bagian leher belakang. Lehernya, lehernya ya. Leher. Oke. Kita mau Sudah. Hitung sampai 10. 1, 2, 3. Leher ya, leher. 7, 8, 9. Sekarang yang sebelah kanan boleh dipijit pelan-pelan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, Hah? Iya kalinya. Kalinya. Iya, awas ada suara hati-hati. Sudah. Oke, itu lagi 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, jangan bising. 8, 9, 10. Oke. Bapak dan Ibu sekarang lagi ya. Udah. 10 kali pinggang. 1, 2, pinggangnya ya pinggangnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhir Coba apa dia buat? Ini kelihatan geli soalnya. jangan emosi. Sampai bawah. Ke atas lagi. Turun. Tarik nafasnya. Lagi turun. Tarik nafasnya. Nah, sekarang berbalik silakan Bapak dan Ibu. Yuk Bapak dan Ibu. Siap, lehernya dulu, lehernya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahu kanan, bahu kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiri ke kiri.
Kayaknya boleh budaya positif kayak gini jam 12 siang. Enak banget. Ini diurut gratis. Oke. Gimana Bapak dan Ibu? Sudah enak? Enak banget. Tinggal apa sih? Tinggal makan ya. Aduh, enak sekali. Tapi masih ada perjalanannya sedikit lagi. Baik Bapak dan Ibu, Berhasil. di sini kita akan melihat 5 posisi kontrol guru. Melengkapi. Pak Ferry keenakan nih Pak Ferry. Model duduk. Enak banget kayaknya Pak Sedang Ferry. mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Ibu dan Bapak mohon yang masih mungkin tersangkut Bluetooth-nya. Coba dibuka. Perangkat dihidupkan. Modem Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Boleh nggak dulu boleh. Ada AUX sih? Bapak dan Ibu ada yang punya kabel AUX? AUX. Ada benar ya. Oh ya, oke. Siap foto TV ini foto TV boleh. Nggak apa-apa sih. Perangkat dihidupkan. Modem Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Mode FM. Modem Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Mode AUX. Udah ya, nyala ya. Oke. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang diterapkan seorang guru di sekolah. Mungkin kalau misalkan kita lihat nih, kita kadang suka sadar nggak sadar ya apa yang kita lakukan itu termasuk yang mana? Apakah guru sebagai penghukum, ataukah guru sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, pemantau atau manajer? Baik, di sini saya mau minta tolong. Ada 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan. Laki-lakinya ini jadi siswanya, terus yang perempuan ini jadi gurunya. Boleh? Pak Isran. Ya, cocok. Jadi trending topik sekali ya. Butika, gimana berkenan Butika jadi seorang gurunya? Dibantu Bu Rika, dibantu tolong. Tolong. Oh, boleh jangan nolak ya, kasih tolong. tadi. Oke, yaudah. Kita langsung tunjuk Bu Fitri. Bu Fitri dan Pak Hirlan. Hanya baca saja, dipahami terus Bu Fitri dan Pak Hirlan berperan caranya. Pak Hirlan. Bentar, Bu Fitri. Terlambat. Nah, ini baca dulu Bu Fitri ceritanya. Ini kamu banget soalnya ya, kamu banget. Udin.
Selalu terlambat. Pasti deh selalu terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Alasan kamu apa lagi? Hah? Kalau pasti kamu tidak terlambat, malas sekali ya kamu jadi anak. saya Kapan sih kamu datang tidak terlambat? Malas sekali sih kamu jadi anak. Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali kamu terlambat? Sana kamu keliling lapangan basket 2 kali putaran. Ini bukan saya, mohon maaf. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa kamu lawan ibu? Berani-beraninya ya kamu jawab saya. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basketnya 5 kali. Biar kapok. Cepat sana pergi. Ayo Pak Hilang, lari dulu. Lari. Menjiwai dong. Ya Bu, saya mau larinya di hati Ibu aja. Terima kasih Bu Fitri. Nanti hadiahnya ada Bu Fitri ya. Aduh. Oke, baik Bapak dan Ibu, itu salah satu contoh ketika kita berperan jadi seorang guru yang penghukum. Nah, oleh karena itu kita mau lihat nih yang tadi Bu Fitri lakukan dengan role model, nanti ada ya reka ulangi, reka adegan, itu lebih sadis dan lebih seram memang. Karena saya nggak cocok itu. Oh gitu, kita lihat ya. Saya banget. Guru sebagai penghukum menjiwa bersekolah ya benar. Coba kita lihat. Gurunya nggak melakukan kesalahan. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira seram nggak sih kalau guru kayak gitu? Iya Bu ya. Serem banget ya, apalagi matanya tadi sampai keluar Ibu. Ngotot banget. Nah itu salah satu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Tetapi, nah dari apa yang kita lakukan seperti itu, konteksnya atau nanti dampaknya seperti apa sih? Ternyata dampaknya itu ada yang kecil tulisannya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, terus juga menunjuk-nunjuk, menyakiti atau juga menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilakunya menjadi agresif karena sering dimarahin, sering diomelin, dan tadi juga ya ada kata tuh menghardik, menyakiti, dan menyindir. Kira-kira kalau kita sebagai seorang guru pantas nggak kayak gitu? Kurang ya, kurang pantas ya. Sering dilakukan ya, kadang-kadang dengan konteks yang iya betul yang berbeda. Mari kita lihat ke video berikutnya. Nah ini seorang guru yang seperti apa? Coba kita lihat. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, kita lihat ya. Bahasanya beda ya antara penghukum dan tadi apa? Pembuat merasa bersalah. Kayaknya dengan gurunya berbicara tuh kayaknya, aduh, aku salah banget nih. Karena ibu nih kalau misalkan azan ya? Sebentar aja. Baik, dilanjut ya Bapak dan Ibu. Di sini untuk yang guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah. Terus juga menunjukkan kekecewaan mendalam sampai pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah hingga dia seperti jadi rendah diri dan merasa gagal karena perbuatannya itu membuat rugi orang lain, seperti itu. Next Bapak dan Ibu, ini yang ketiga. Teman, guru sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Nah, ini kurang lebihnya kalau guru sebagai teman gitu. Tapi boleh nggak sih kita kayak gini? Boleh aja, penting ada aja. batasan. Iya, tergantung konteksnya Bu ya. Iya. Karena di situ tadi tenang, absennya Ibu beresin. Enggak Nah, boleh ini itu. boleh betul. Iya, kalau untuk tanya bertanya ya, kenapa? Iya, kenapa terlambatnya? Ya itu boleh. Tapi ada konteks yang tadi tuh ya. Nanti absennya Ibu bereskan. Nah itu. Kita lihat kalau misalkan guru sebagai teman, dampak terhadap anaknya bagaimana? Nah, di sini posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, gitu. Jadi membenarkan sesuatu hal yang salah. Gitu. Terus dampak pada murid adalah murid akan bergantung atau tidak mandiri dan dia tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Tenang, ada guru itu gampang sama dia mana itu. Kadang-kadang hal yang seperti itu kan jalannya jadi negatif karena disepelekan oleh muridnya. Kita lihat ke video yang keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini kalau misalkan guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau katanya, guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasanya dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitikberatkan pada dampak pada diri sendiri ketika dia mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Gitu. Nah ini yang terakhir. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Di sini terakhir ya tentang guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer, nah ini tentunya telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan demikian. Bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi sebetulnya tidak ada yang dipersalahkan tentang posisi kontrol guru. Hanya saja dengan kita belajar 5 posisi kontrol guru, kita bisa menempatkan kepada siapa kita berbicara, gitu ya, kepada siapa kita melakukan, dan kepada siapa juga hal-hal tersebut harus ada feedbacknya. Mungkin kalau misalkan kejadian ini ada pada siswa kelas 1 atau kelas 2 deh, 1, 2, 3, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu bisa memberikan maksudnya menegurnya seperti apa? Boleh dikasih contoh Bapak dan Ibu? Bapak yang kelas 1, 2, 3, Bapak dan Ibu. Misalkan ada naik sekolah nih, kira-kira posisinya seperti apa? Posisinya misalkan dia terlambatnya baru hari itu saja, baru hari itu. Kira-kira seperti apa contoh ininya Bu? Ucapannya. Real perkataannya seperti apa gitu, penegurannya. Karena kan baru sekali nih, kira-kira ada yang mau kasih contoh 1? Bu Indri mau? Ya mungkin kalau misalnya ya nggak usah pakai itu. Satu orang setelah satu. Ya paling kita hanya menegur dan mengingatkan. Dan seperti yang tadi itu menikmati kesepakatan. Kalau seandainya besok terulang lagi, pasti dia diberikan hukuman. Dan kesepakatan situasi itu nggak usah. Berdiri. Jadi kalau saya mungkin ya menegur dan menanyakan kenapa terlambat. Mungkin itu bukan kesalahan dari anak tersebut atau mungkin emang anak tersebut terlambat ya. Jadi ada faktor X di situ. Jadi kalau menurut saya sih diingatkan saja dulu, diberikan peringatan 1-2 kali. Nah kalau diulang lagi baru kita lakukan hal berikutnya. Baik. Terima kasih Bu Indri. Ya. Baik Bapak dan Ibu, betul ya. Berarti ya makasih Bu Indri, kita akan bersama. Berarti betul ya Bapak dan Ibu, ketika kita sudah belajar posisi kontrol ini, kita juga harus melihat konteks ya, konteks permasalahannya. Masalahnya memang dilakukan ketika hari itu saja, terus juga berulang gitu ya, atau dari kesalahan yang kecil malah jadi lebih besar, lebih meningkat gitu ya. Oleh karena itu sedikit ilmu yang tadi saya berikan tentang posisi kontrol sebetulnya sudah kita jalankan sebagai seorang guru. Apalagi kita selalu bukan inisiatif lagi ya, lebih ke refleks ya melakukan hal tersebut gitu. Karena kita yang lebih mengetahui anak tersebut itu memang beralasannya seperti apa, atau ada faktor internal dan eksternalnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena ini lebih menitik beratkan pada tadi ya Bu ya, posisi manajer. Nah, di sini pula penjelasannya sedikit dari kelima posisi kontrol di atas. Apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, serta tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Kenapa dibilang sebagai seorang manajer? Karena yang bisa mengkondisikan dirinya sendiri kan kita pribadi. Nah, di sini pula di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajar mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi. Jadi kita nggak boleh ngejudge dulu ya, oh anak ini begini. Ya, ternyata kita lihat latar belakangnya terlebih
kesiapan mereka ke sekolah gitu. Nah, di sini karena tadi sudah ada pertanyaan atau ada paparan sedikit dari Bu Ida terkait, oh saya kalau misalkan menemukan hal seperti ini solusinya atau tegurannya seperti ini gitu ya. Nah, di sini juga ada tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Tentunya perilaku warga kelas tersebut menjadi kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, kalau misalkan anak-anak sudah ada kondisi yang seperti tadi, tentunya kita di kelas punya aturan gitu. Nah, atau punya keyakinan kelas. Nah, berawal dari peraturan kelas ini mereka yang buat sendiri. Memang sih sebetulnya hal-hal yang seperti ini tidak perlu diingatkan, tidak perlu ditulis pun, itu sudah menjadi kebiasaan di kelas masing-masing. Tetapi lebih jelasnya kita paparkan pada bentuk keyakinan kelas. Gimana caranya? Nah, kita bikin kesepakatan sama anak-anak, misalkan untuk yang pertama jangan datang terlambat gitu. Nah, jangan datang terlambat ini mungkin kita akan mengubahnya ke kalimat yang lebih positif, yaitu dengan hadir tepat waktu. Terus yang kedua, jangan mencontek pekerjaan orang lain. Kalimat positifnya lebih ke jujur dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, tidak boleh menyela orang yang berbicara, lebih ke menghargai orang yang berbicara. Dan yang keempat, 5 dan 6. Tentunya kalimat positif ini itu dijadikan suatu nilai keyakinan. Kalau hadir tepat waktu lebih masuknya kemana nih Bapak dan Ibu? Tanggung jawab, jujur dalam mengerjakan tugas, integritas, hargai orang yang berbicara, hormat, menjaga kebersihan, berbicara dengan sopan santun, lebih ke hormat ya. Terus juga yang terakhir, merapikan kembali barang yang telah digunakan, kepedulian dan tanggung jawab ya. Jadi dari hal-hal yang kita yakini di kelas itu juga bisa berdampak pada nilai keyakinan apa yang kita inginkan di kelas. Tentunya keyakinan kelas setiap kelas itu berbeda-beda tergantung kebutuhannya dan kesepakatan. Betul Bu. Nah, ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama kita harus menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Apa sih segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Nah, tadi yang dilakukan saat menjadi manajer itu termasuk salah satu cara kita untuk mengimplementasikan segitiga restitusi. Gitu. Yang pertama kan tadi segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu latar belakangnya kenapa anak tersebut itu terlambat, betul. Yang kedua, kita juga validasi tindakan yang salah. Nah, hal tersebut itu dibenarkan atau disalahkan gitu, atau ada tidak di keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, selanjutnya kita menanyakan juga memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu pertanyaan yang kedua itu menanyakan keyakinan. Yang ketiga, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah adalah dari perbuatannya anak tersebut, kira-kira tindak lanjut ke depannya seperti apa gitu. Jadi harus ada kontribusi antara guru, siswa, dan orang tua murid. Oke, kita next saja. Nah, ini di kelas dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Sebetulnya pembentukan keyakinan kelas ini harusnya ada di awal kegiatan ya. Setiap awal ya memulai pelajaran atau tahun ajaran baru. Hanya saja karena saya ya terutama baru dapat informasi dan implementasinya baru sekarang. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini dilaksanakan di kelas. Tentunya kegiatan
harus terdokumentasi seperti itu. Terus yang selanjutnya di sini pula budaya positif yang sudah saya lakukan yaitu saya berkolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat. Kalau untuk kegiatan PI kemarin mungkin dengan seluruh warga sekolah Bu ya. Kalau misalkan yang rekan sejawat itu kegiatan kompel yang dikoordinatori oleh kelas 5 Bu Dini. Gitu setiap hari Jumat ya Bu ya. Kemudian setiap Jumat kan kita ya, iya. Gitu. Ada kegiatan-kegiatannya dan terdokumentasi seperti itu. Oke, ini dokumentasi hasil pengumpulan tugas. Jadi ketika anak-anak itu membuat tugas, tentunya refleksi atau umpan balik yang mereka inginkan, gitu ya. Karena sekarang sudah beralih nih dari pembelajaran budaya positif, sekarang sudah berdiferensiasi, ya Bu, berdiferensiasi. Jadi harus ada umpan balik yang anak-anak berikan kepada saya. Nah, kurang lebihnya paparan kali ini seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator bila ada yang ingin ditanyakan atau diberikan saran serta masukan. Saya selaku narasumber pada kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan membersamai kegiatan diseminasi budaya positif. Maka Bu Devi dipersilakan. Baik. Terima kasih Bu Dea sudah memaparkan paparan tentang budaya positif yang panjang lebar ya. Mungkin sebelum kita tutup, kita buka termin untuk ada yang mau bertanya atau memberikan masukan terkait dengan budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Bu Dea tadi. Di dalam budaya positif itu tentunya kita harus mengenali disiplin positif ya budaya pertama, kemudian juga ada motivasi perilaku, ya, kemudian juga posisi kontrol guru tadi ada yang merasa bersalah dan sebagainya itu ya. Kemudian juga ada keyakinan keras tadi yang baru saja disampaikan oleh Bu Dea, dan terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Dan mudah-mudahan penjelasan yang sudah Bu Dea paparkan tadi ya, kalaupun masih ada yang sama-sama belajar. Saya pun juga pada saat mendapatkan materi ini pun juga sampai sekarang pun juga sama-sama belajar ya. Masih mempelajari ini semua karena memang dalam penerapannya atau implementasinya di sekolah itu tidak semudah teori yang diberikan gitu. Tapi kita sebagai pendidik memang menginginkan wajib mengetahui ini semua dan menginginkan sebuah adanya perubahan supaya dari sesuatu yang kita merasa terbiasa benar yang kita lakukan, ternyata yang seperti tadi sudah Bu Dea sampaikan, kok banyak yang sebenarnya ini kurang tepat gitu lah yang kita lakukan seperti itu. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru ada yang ingin bertanya sebelumnya atau memberikan saran, masukan atau apapun, silakan. Atau mungkin dari Ibu, Bapak Ibu guru dulu, ada yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang paham atau bagaimana? Ada yang tanya? Bu ini mau tanya? Siap. Gimana mikirnya? Sebagai guru itu kan kadang-kadang kan menemukan anak yang istilahnya latar belakang keluarganya itu kan broken home ya. Nah, bagaimana nih sebagai narasumber gitu ya untuk mengubah karakter anak ini menjadi baik. Karena kan katanya kalau guru itu berhasil itu kalau merubah anak itu menjadi yang tadinya kurang baik menjadi baik. Itu baru dikatakan guru hebat. Pertanyaan pertama dari Bu Indri, langsung dijawab ya, silakan ya. Baik, terima kasih Bu Indri atas pertanyaannya. Saya izin jawab. Mungkin seperti ini ya Bu. Yang kemarin saya pernah lakukan terhadap anak yang broken home ya Bu ya, kurang lebih gitu ya, atau misalkan punya latar belakang keluarga yang kurang baik. Yang pertama adalah kita mengadakan asesmen Bu. Jadi asesmen yang kita lakukan itu yang pertama terhadap siswanya, kedua pendampingan terhadap orang tuanya. Bukan pendampingan kita langsung ibu kenapa menanyakan, tidak, tapi kita undang, kita hadirkan ke sekolah. Sebetulnya itu sesuatu hal yang gampang sulit ya Bu ya, menghadirkan seperti itu, karena kan nggak semuanya. Terkadang orang tua itu bukan perlu ya, lebih peka bahwa ternyata yang berperan terhadap keberhasilan anak itu kan semuanya gitu, bukan cuma satu. Nah,
asesmen dalam artian kita menanyakan identitas sedetail-detailnya gitu. Jadi itu dilakukan memang pertama secara tertulis dulu, misalkan dia isi nama, terus dia isi tempat tanggal lahir, dia isi alamat saat ini dia tinggal gitu ya, terus dengan siapa dia tinggal, terus juga melihat kondisi jarak rumahnya juga, terus hadir ke sekolah mempergunakan apa, itu sedetail mungkin saya buat pertanyaan seperti itu. Ketika saya sudah membuat pertanyaan atau mereka mengisi dari angket tersebut atau asesmen tersebut, bila mana ditemukan hal-hal yang tinggal misalkan di situ 3 bulan pertama di sini, 3 bulan berikutnya di sini, karena kan itu kan continue seperti itu. Nah itu saya jadikan sebagai patokan bahwa saya harus melakukan pendekatan secara personil gitu, karena yang saya lihat ini yang saya alami ya Bu di kelas, pengalaman pribadi di kelas saya mungkin bertanya, kok anak ini tiap pagi nggak pernah sarapan ya, kalau ditanya sarapan belum gitu. Ternyata ketika saya tanya lebih lanjut gitu, bahwa mereka tidak tinggal bersama ayah dan ibunya gitu, tinggal sama keluarganya yang lain. Nah ketika mereka sudah mengisi angket dan mereka jujur mengisi itu dan saya menemukan kasus seperti itu, ya saya lakukan pendekatan secara personal gitu. Karena yang saya rasa kita nih sebagai guru kayaknya udah harus menanggalkan ya Bu ya, atribut-atribut kita yang SPD, begini. Memang kita harus punya kompetensi itu, tetapi ketika kita melihat dan terjun langsung ke lapangan, kita harus memposisikan diri kita ada di posisinya mereka gitu. Karena kita nggak boleh ngejudge bahwa kenapa kamu nggak sarapan dari rumah, harusnya kalau tiap pagi tuh makan gitu. Ternyata pas kita ketahui ya mereka tidak tinggal dengan orang tuanya. Kedua, mereka buru-buru untuk bisa jajan lebih gitu, hadir ke sekolah pun sudah sangat alhamdulillah gitu. Makanya ketika dilakukan pendekatan, ternyata kita harus sesuaikan nih dengan kebutuhan apa yang mereka ingin. Seperti tadi yang kebutuhan dasar dari ibu ya. Kebutuhan apa nih yang mereka harusnya dapatkan? Ternyata kebutuhannya kasih, sayang, dia nggak dapat itu gitu. Makanya nih anak-anak tuh jadi kayak males di kelas, diem aja, kayaknya tidur aja gitu. Pas saya ulik, betul. Berarti dia hadir ke sekolah tidak sarapan karena tidak punya uang. Berdampak juga nih kepada harusnya anak-anak sudah semangat di kelas, karena lapar kali ya, jadinya dia lemes gitu. Nah itu kan lambat laun setiap hari seperti itu kan jadinya membudaya pada dirinya dia gitu. Tapi ketika kita ketahui, ternyata anak tersebut itu punya latar belakang keluarga yang kurang baik, ya disitulah peran kita sebagai guru yang bisa memberikan sedikit kasih sayang ke mereka. Nggak dijajanin juga nanya lah, tapi kalau sekali-sekali punya rezeki boleh ya, boleh banget gitu. Terus apalagi yang dilakukan gitu ketika kita bisa berkomunikasi gitu terhadap anak-anak yang seperti itu, kita pun perlu menghadirkan orang yang mendampingi anak tersebut. Misalkan dia nggak tinggal sama bapak ibunya nih, tinggalnya sama neneknya atau sama awalnya, sesekali kita boleh panggil, karena itu termasuk juga kendala ya yang ada di dalam kelas, kendala banget ya gitu. Ternyata anak tersebut seperti ini. Jika sudah sampai tahap seperti itu, kita adakan juga evaluasi. Kita sudah panggil anaknya, sudah melakukan pendekatan, terus juga sudah pemanggilan orang yang dekat sama anak tersebut gitu. Kita udah tahu nih seperti ini kiat-kiatnya. Nah, baru di situ kita berpindah bahwa mereka itu selain gitu ya hadir ke sekolah dengan keterbatasan, mereka pun hadir ke sekolah dengan keterbatasan kasih sayang gitu, minimal gitu. Ketika anak tersebut memberikan tugas itu ya, mengumpulkan tugas, ya kita rada tanya atau kita rada halus lah gitu sedikit, kenapa, sehat gitu. Dia terenyuh gitu untuk seperti itu, jangan nangis. Terenyuh seperti itu karena saya di kelas punya anak broken home itu 6, bener-bener
bener-bener yang nggak kita lihat konteks dia bisa apa enggaknya gitu. Dengan dia hadir tuh kan saya senang banget tuh, alhamdulillah enak hadir gitu. Oh bisa nih gitu. Terus di kelas dengan keterbatasannya mereka gitu, mereka hadir dengan kitanya bersemangat jadi lebih semangat gitu. Jadi yang saya lakukan di kelas itu setiap hari saya nggak pernah tanya anak tersebut kayak, bawa buku apa? Udah saya belajar belum? Enggak, saya tanyanya lebih kayak, ayo tadi pagi sudah sarapan dulu belum? Memang sih kalau untuk kelas ini kayaknya rada-rada gimana ya Bu ya untuk bertanya seperti itu. Tapi caranya saya melakukan pendekatan secara personal itu sekarang lebih erat gitu. Mereka lebih peduli, lebih oh iya kita tuh datang ke sekolah itu bukan lagi pusing, malah jadi lebih happy gitu. Itu sepengalaman saya. Mudah-mudahan pengalaman saya juga bisa sedikit ya Bu ya di-sharingkan kepada Bu Indri. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain yang sudah banyak pengalamannya nih, enggak dipersilakan. Kasusnya seperti tadi. Mungkin Ibu mau nambahin Bu? Ya, terima kasih Bu Dea. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan sama Bu Dea itu masuk ke dalam tadi penjelasan untuk segitiga restitusi juga masuk di situ ya untuk kebutuhan dasar. Dari situ juga dijelaskan untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu ya. Kita mau tahu nih kebutuhan dasar dari si anak tersebut apa. Betul sekali Bu Dea. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Rasanya sudah pada lelah. Baik Bu Dea, kalau dirasa cukup, terima kasih untuk Bu Dea atas kesempatan paparan untuk budaya positif kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita bersama. Sebelum ditutup, sedikit pantun saya minta cakepnya ya. Ini juga baru saya bikin ya. Siap ya. Mancing ikan sama Bang Iwan. Makannya di pinggir sawah. Yuk Bapak Ibu guru yang rupawan, kita implementasikan budaya positif di sekolah. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai